Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nawang Wulan, ya masih dengan pasangan dari pasaran Jawa ya, sesuai dengan request. Jadi yang belum terupload harus sabar karena saya harus adil sesuai urutan ya. Jadi ini pasangan Rabu Wage dan Sabtu Wage. Sudah saya kocok Sabtu Wage, Rabu Wage, dan bagaimana setelah mereka menikah, jika mereka pacaran ya, berhubungan cinta di sini, dan bagaimana setelah menikah mereka karir keuangannya, rezekinya. Oke, Sabtu Wage ada Healer of the Ages. Dia termasuk orang yang ini watak dasarnya. Dia bisa menjadi seseorang yang bisa menenangkan hati, sebenarnya orang yang humble ini ya. Inspiration, dia punya orang yang punya dia bisa menerima, orang bisa menerima apa adanya pasangannya, dia bisa menerima dan dia tidak begitu penuntut sebenarnya. Walaupun Sabtu Wage ada crab apple di sini ya, dia agak ada egois, ada kaku. Terkadang dia pada saat ini Sabtu Wage yang mungkin belum matang kedewasaannya, dia termasuk orang yang sulit diingatkan, sulit dikasih tahu ya. Terus ada sisi-sisi yang keras kepalanya ada. Dan ada Seven of Pentacles, dia termasuk orang yang rezekinya lumayan, dia pekerja keras. Walaupun ini saya lihat ya rezekinya mungkin dia harus bekerja ikut orang atau bukan, dia tidak berbakat kurang bakat untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Kalau dari lihat kartunya ini, dia cenderung sebagai seorang itu asisten atau pendamping ya, di sini ya. Ada Seven of Swords, orangnya dia gampang stres, gampang panik, dia terkadang terlalu banyak yang ditakutkan. Jadi kayak di pikiran tuh ada 1-10 nih, belum terjadi tapi udah dipikirin, belum terjadi dia udah chaos. Misalnya ada sesuatu yang, jadi dia bener-bener pemikir yang keterlaluan. Jadi nggak harus dipikir. Kadang sesuatu hal hidup itu kan tidak selalu mengerikan yang seperti kita pikirkan. Pada saat kita melaluinya, ternyata nggak apa-apa. Jadi dia tuh kayak gampang khawatir, gampang worry, gampang takut sesuatu yang ada yang belum dia lampaui gitu ya. Bagaimana dengan Rabu Wage? Caring connection, dia tuh orang yang sangat peduli dan care terhadap pasangannya. Memang dia dasarnya kalau Rabu Wage itu orang yang care. Terus dia juga orang yang bisa menjembatani sesuatu. Dia ibaratnya menjadi seorang marketing tuh bagus karena di sini ada kartu moderation ya. Dia pintar bernegosiasi, dia berusaha keras untuk bagaimana menjadi seseorang yang tidak bergantung pada orang lain sih. Sebenarnya termasuk dia orang Rabu Wage ini orang yang punya mandiri. Orang yang mandiri. Jadi ini di sini Rabu Wage dan Sabtu Wage di sini, karena ini Sabtu Wage-nya saya lihat seperti ini karena mereka bergabung dengan Rabu Wage ya. Terkadang di Sabtu Wage yang lain tidak seperti ini. Jadi ini benar-benar saya lihat auranya bagaimana dia kalau dengan Rabu Wage. Jadi ya yang terjadi seperti itu tadi. Ada fine. Rabu Wage itu lebih yang bisa menuntun jalan ke Sabtu Wage-nya. Ya kalau di sini dia yang membimbing, dia harus lebih bersabar. Kenapa saya bilang dia harus lebih bersabar? Ada Ace of Cups. Di sini benar-benar dia harus sangat bersabar dengan Sabtu Wage. Ada Queen of Swords. Dia benar-benar harus bisa mengarahkan Sabtu Wage agar mereka ini berdua bisa connect ya, bisa menjadi orang yang berhasil. Dia harus bisa mengarahkan. Jadi dia termasuk orang yang bisa pandangan ke depan tuh harus bagaimana sebenarnya dia punya. Cuman terkadang dia ada sisi yang gerusa-gerusu, dia kurang bagaimana dia tahu di depannya bagaimana. Dia termasuk ini kenapa ini Queen of Swords ya, seorang perempuan yang mungkin terkadang terlalu emosional. Dia terlalu emosional dalam bersikap. Harusnya bagaimana dia tidak emosional, dia harus seperti ini. Dia bagaimana bisa lebih
jika memang ada risiko dalam hidup, dia harus menerima. Jadi dia termasuk orang yang bisa sportif kalau ini punya kematangan yang bagus ya, Rabu Wage ini. Dan dia termasuk orang yang sangat ngomong dengan Sabtu Wage ya. Dia termasuk orang yang sangat sabar, walaupun although si Rabu Wage sebenarnya orang yang keras, sangat keras kepala, cuman ada sisi sportivitasnya. Dan di Sabtu Wage ini kurang sportivitasnya ya. Dia kalau menjadi orang baik dia sangat baik, tapi kalau orang yang masih belum matang dia pasti sangat kadang seenaknya sendiri sama Rabu Wage. Jadi dia kurang menghargai seseorang. Nah, ini harus yang dijalin, dia itu termasuk ini masing-masing ya. Ini benar-benar saya lihat bukan masing-masing, tapi kalau sudah mereka bersatu. Dan kalau mereka sudah bersatu, di sini ada first chakra ya, Arkail Mikael. Jadi di sini ada Arkail Mikael, ini berarti rezekinya gede kalau mereka bersatu. Cuman ya itu, bagaimana di hubungan mereka saling percaya itu harus ada, harus terjalin. Karena di sini apa yang dilihat untuk pertama tidak seperti seperti kenyataannya ya. Hubungan mereka itu ada Janchen di sini, benar-benar sesuatu yang ada ini Five of Cups. Nah, hubungan mereka itu mereka bisa sangat mencintai ya, bisa sangat saling menyakiti ya di sini. Terus karena ada sesuatu yang belum ketemu, yang itu bagaimana mereka saling mempercayai satu sama lain. Jadi kalau mereka kurang percaya satu sama lain akan berakibat tidak baik ya, akan berakhir yang mungkin finalnya itu kurang bagus. Jadi hubungan mereka itu kayak, saya lihat auranya hitam, banyak tengkar, banyak cekcok, yang satunya harus kadang seperti anak kecil. Jadi kayak hampir seperti itu terus. Cian-cian di sini artinya hubungan mereka harus benar-benar, kartu ini adalah menandakan bahwa, ini saya bacakan ya, let the gentian, the flowers sweeten your life. You have looked at the darkness and emptiness, the difficulties and sadness that are part of life for too long. Jadi kesulitan dan kesedihan itu adalah bagian dari hidup yang sangat panjang ya. Now constancy and faith are with you to help you overcome obstacles, to once again appreciate the gifts of the existence. Jadi jangan sampai kalian punya hubungan yang saling menyakiti di sini. Jangan sampai kalian saling menyakiti ya. Kamu harus bisa melihat ke belakang, melihat lagi bahwa kalau kalian berpisah bagaimana. Jadi menurut kalian harus saling, di sini pasangan Rabu Wage dan Sabtu Wage itu sedikit kurang menghargai satu sama lain ya. Ada salah satu dari mereka yang saya lihat ya kurang yang namanya menghargai, masih sangat childish, jadi masih sangat kekanak-kanakan, sehingga di dalam hubungan mereka secara chemistry seperti ini, seperti ada the judgment. Jadi finalnya kadang enak, kadang endingnya enak, kadang enggak. Jadi kurang kayak matchnya belum ada di tahun jadi bagaimana chemistry-nya saya lihat sebenarnya mereka itu saling cintanya sama-sama besar ya, cintanya sama-sama besar. Cuman terkadang hubungan mereka saling menyakiti satu sama lain, mereka tidak sadar, dan itu tidak baik untuk hubungan mereka, apalagi sudah berumah tangga. Don't do that gitu ya, itu benar sesuatu yang dangerous, karena akan mempengaruhi berkah, karena auranya akan jadi merah, nggak bersinar, jadi nggak ngapain, sulit nantinya. Bagaimana rezeki mereka? Ada fifth chakra, KLJ, bagus. Ini cakra yang nomor satu yang paling bagus, berarti rezeki kalian itu gede, bisa menjadi orang kaya kalau saya lihat. Tetapi kartu kedua menunjukkan fine balance. Untuk menuju ke sini kalian harus punya keseimbangan tadi yang saya bilang, jangan sampai saling menyakiti satu sama lain. Coba ditahan. Jika satunya ingat, nggak usah dilihat salah benar, jangan terus kalian saling bertengkar atau menyalahkan. Jadi satunya diam kalau sadar. Kalau memang sudah terjadi menikahnya, memang itu jodohnya gitu ya, nggak harus dihadapi, itu pilihanmu, jadi nggak ada penyesalan, nggak ada.
hidup itu akan, kalau penyesalan pasti di belakang, tapi kalau orang sudah menikah itu bukan penyesalan, tetapi itu jalan yang dikasih Tuhan yang terbaik untuk kalian gitu. Jadi di sini ada find balance ya. Jadi di sini find the balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. Jadi kalian harus urusan apapun harus bisa seimbang, bisa menjadi seorang kawan walaupun teman tidur. Jadi hubungan kalian bukan hanya sekedar teman tidur, tetapi bagaimana setiap hari Rabu Wage dan Sabtu Wage ini menjadi teman yang saling menerima apa adanya, yang saling mengingatkan dengan cara yang baik ya, biar kehidupan kalian lebih enak. Di sini ada Elm. Saya lihat Elm ya, membacakan Elm. Now you can take a break and put everything into perspective. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, kalian harus segera berhenti atau jangan salah satu mundur, biar salah satu juga bisa berpikir. Jadi jangan sama-sama ngotot ya. Jadi harus bagaimana caranya. Jadi di sini di pernikahan kalian tentang keuangan memang agak sedikit kalian tertekan satu sama lain dengan kondisi. Ini saya lihat di tahun pertama menikah ya, 2 masih kabut hitam ini masih banyak keruwetan nih kalian berdua ini 2 tahun. Walaupun aura gold itu bagus di antara kalian, berarti rezekinya bagus ya, sudah dari awal tuh bagus. Cuman karena kalian tuh saling cekcok, yang sering sekali kalian kurang bijaksana sama-sama bagaimana. Jadi kalian harus sama-sama belajar nih biar bisa jadi bijaksana ya, bagi suami, bagi istri. Oke, pas suaminya marah, istrinya diem, istrinya marah, istrinya diem. Jadi harus ada egonya, jangan didepankan masing-masing, nanti nggak jadi. Tahun ketiga mulai ada sesuatu, mungkin bisa jadi ada sesuatu anugerah ya, saya tidak tahu, mungkin dia jadi anak atau sesuatu yang kamu inginkan terjadi. Rezeki kalian Sabtu Wage dan Rabu Wage ini bagus. Ini ada Nine of Pentacles. Jadi di sini ada perempuan sampai koinnya itu dibuat perhiasan. Berarti kalian berkecukupan dong, berkelimpahan dan kalian benar-benar bisa hidup dengan layak. Ada King of Pentacles. Hubungan kalian benar, kalian tuh orang yang punya ambisi, punya visi misi untuk hidup kalian, ingin sukses ya sama dan di sini juga benar-benar kalian tekun dan kekeh untuk mencapai itu bagus sekali. Kalian pasangan yang benar-benar berenergi untuk materi. Jadi tahun ketiga pertengahan mulai adem. Ini seiring kedewasaan masing-masing ya. Tahun ketiga, keempat ada masalah, kelima ada masalah yang nggak begitu, tapi masih bisa teratasi daripada tahun pertama, tahun kedua. Tahun ke-6 masih, tahun ke-7 ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di hubungan kalian ya. Ini mungkin di kehidupan sama Tuhan dikasih sesuatu yang luar biasa, rizki, bisa jadinya apa? Bisa jadi punya rumah, punya mobil, jadi ada sesuatu yang kalian capai di pernikahan itu secara materi. Tahun ke-8, ke-9, ke-10 sudah mulai landai, emosi kalian sudah mulai saling memahami. Jadi butuh jadi kalau kalian bisa melewati 3 tahun pertama di pernikahan kalian akan menjadi pasangan yang sangat berkecukupan secara materi dan bisa bahagia nantinya. Jadi coba keegoan dari, kan mungkin sama-sama wagenya ini ya, sama-sama ada dasar-dasar kaku, keras, tetapi ini bukan patokan. Selama kita memang menjadi orang yang matang, tahu Tuhan ya, dekat, itu nggak akan jadi masalah. Semua itu orang belajar. Dulu saya juga orang sangat keras. Mungkin saya pernah jadi orang yang sangat egois terhadap orang tua saya, pernah jadi orang, semua pernah seperti itu. Tetapi bagaimana kita mencari agar kita bisa menjadi orang yang baik untuk diri sendiri dan baik untuk pasangan, bagaimana kita belajar dalam setiap kesalahan setiap hari. Jadi tidak ada yang namanya Sabtu Wage dan Rabu Wage nanti begini. Kalau menurut saya itu semua hanya tanda, tetapi itu bisa ditepis dengan bagaimana kita bisa dewasa menyikapi semua masalah. Karena ujian itu akan terus menerus. Kalau kita tidak dewasa dan kita tidak akan menghadapi ujian itu dengan tegar, kita tidak akan belajar dari situ. Ujian demi ujian adalah pelajaran dari Tuhan agar kita bisa lebih fight dalam menghadapinya. Pada saat kita sudah melewati ini, kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ada ujian lagi, kita sudah mulai di level 2 nih. Ada ujian lagi sama Tuhan, kita dinaikkan di level 3.
seperti itu terus seterusnya. Jadi 10 tahun saya lihat Rabu Wage dan Sabtu Wage akan melalui banyak hal, tetapi rezekinya juga luar biasa, keuangannya juga bright, aura gold sama-sama sudah punya. Tetapi yang paling gede auranya di Rabu Wage. Kalau untuk Sabtu Wage dan Rabu Wage ini bisa menjadi seorang entrepreneur yang baik, tetapi dia tidak boleh gerusa-gerusu dan harus minta izin kepada pasangannya, karena pasangannya cenderung orang yang khawatir akan masa depan. Jadi benar-benar dia harus tahu buktinya dulu, baru dia akan mengiyakan ya. Kalau Sabtu Wage ini, kalau Rabu Wage itu lebih ada kondisi nekat, dia bisa nekat. Tetapi memang tanda-tanda orang sukses itu orang yang memang entrepreneur itu banyak nekatnya. Seperti saya contohnya, saya itu orang yang sangat nekat. Saya nggak akan mikir untung rugi, tetapi saya harus mencoba. Saya akan mencoba dulu, baru saya menganalisis, oh saya akan mencoba lagi. Memang seorang entrepreneur harus berani seperti itu, karena itu adalah mental yang harus dipunyai. Nggak ada yang langsung berhasil gitu ya. Dan harus Sabtu Wage harus mengetahui itu, tidak ada yang langsung berhasil. Pasti akan melampaui banyak hal. Dan bagaimana keberhasilan mereka harus ada fine balance. Tadi harus diingat, jangan sampai bertengkar dan jangan sampai ada suudon ya untuk satu sama lain. Tetapi kalau kalian bisa sama-sama matang, kalian akan menjadi orang yang kaya. Dan kesehatannya Rabu Wage dan Sabtu Wage, yang gampang sakit yang Rabu Wage, di asam lambung, di usus ya, hati-hati, udara dingin, hujan. Terus Sabtu Wage itu lebih tough sebenarnya, nggak gampang sakit. Dia lebih, cuman dia kayak pegel-pegel itu, gampang pegel-pegel. Terus hati-hati di daerah hati, mungkin kurang air putih ya. Terus jangan sampai terlalu banyak makan garam, ada kans untuk darah tinggi ya. Jadi hati-hati itu aja. Oke, untuk Rabu Wage dan Sabtu Wage, semoga menjadi pasangan yang bisa memberikan kebahagiaan satu sama lain, dan pasangan yang barokah, diberkati sama Tuhan dan punya anak yang berkah ya. Juga untuk pasangan-pasangan lain, jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan the next untuk pasangan berikutnya yaitu Senin Wage dan Selasa Pahing. Yang request tulis di kolom komentar, dan harap antri ya. Jangan marah kalau belum saya unggah, karena yang request banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.